Biasanya kalau kita mikirin soal sejarah kuno, kita tuh bayanginnya artefak berdebu di dalam kotak kaca museum ya kan? Bener banget. Sesuatu yang udah lewat dan cuma bisa dilihat dari jauh. Ya, persis. Anda mungkin melihat sebuah peta tua yang warnanya udah memudar, terus nunjuk ke sebuah lokasi tertentu dan bilang, nah, di sanalah kerajaan itu berada ribuan tahun yang lalu. Sifatnya tuh sangat biner ya, tempatnya di sana dan waktunya ya udah habis. Udah lewat, terkunci rapi di masa lalu, sangat aman, dan rasanya berjarak banget dari realitas kita sehari-hari. Nggak ada hubungannya sama bayar tagihan bulan ini kita kan. Betul. Tapi untuk sesi bedah materi kita hari ini, ada kalanya sebuah teks naratif kuno itu benar-benar kayak apa ya? Menghancurkan kotak kaca museum tadi. Oh, saya suka analogi itu. Menghancurkan kotak kaca. Misi kita di eksplorasi mendalam hari ini adalah ngebongkar sebuah naskah pendek, tapi sangat menggugah, yang judulnya Tuhan Memanggil Keluar. Teks ini ngambil referensi dari kitab Keluaran, spesifiknya pasal 3 ayat 7 dan 8. Dan yang bikin naskah ini menarik, dia ngambil peta kuno yang Anda sebutin tadi dan mengubahnya jadi sebuah cermin buat pembacanya. Nah, itu dia. Naskah ini nggak memposisikan Mesir sekedar sebagai lokasi geografis dari peradaban masa lalu. Sama sekali nggak? Teks ini malah ngejadiin Mesir sebagai sebuah metafora buat kondisi mental dan struktur kehidupan modern kita sendiri. Buat Anda yang dengerin, ini tuh ngebahas psikologi kita hari ini. Pergeseran makna itulah yang sebenarnya jadi inti argumen penulisnya. Teks ini ngajak pembacanya untuk berhenti ngelihat Mesir sebagai sekedar tempat nenek moyang manusia pernah hidup, Tapi ngelihatnya sebagai apa dong? mulai membedahnya sebagai sebuah sistem psikologis dan spiritual, sebuah sistem di mana banyak dari kita mungkin tanpa sadar sedang tinggal di dalamnya saat ini. Dan menariknya, naskah ini konsisten pakai istilah Ibrani yang spesifik, yaitu Elohim, ketika merujuk pada Tuhan. Tunggu, kenapa penggunaan istilah itu jadi penting banget dalam konteks argumen ini? Karena istilah Elohim ini sering banget dikaitkan sama aspek Tuhan sebagai pencipta agung. Kayak kekuatan yang mendesain keteraturan dari sebuah kekacauan. Oke, jadi ada unsur desain atau rancangan di situ ya? Betul, penulis teks ini sengaja banget pakai nama itu untuk menyoroti kontras yang fundamental. Di satu sisi ada desain atau rancangan asli kemanusiaan yang dibikin oleh sang pencipta. Dan di sisi lain, Di sisi lain, ada sistem Mesir ini yang secara artifisial mendistorsi dan menghancurkan desain tersebut demi utilitas atau kegunaan semata. Wow, itu bawa kita langsung ke poin pertama yang krusial banget dari materi ini. Sebelum teks ini bisa bicara soal pembebasan atau jalan keluar, kita kan harus paham dulu ya, secara spesifik, apa sebenarnya yang mengikat kita. harus ngerti dulu bentuk penjaranya seperti apa. Bener. Penulis ini nyatain dengan gamblang kalau Mesir itu adalah sistem yang dapat membentuk kehidupan manusia. Kalau kita terjemahin ke bahasa modern buat Anda yang lagi dengerin, ini mengingatkan saya pada lingkungan kerja korporat yang sangat toksik. Lingkungan yang pelan-pelan menguras jiwa ya. Iya. Di mana Anda dipaksa balas email jam 2 pagi dan perlahan-lahan Anda dibentuk jadi seseorang yang selalu cemas. Tapi Anda ngerasa butuh pekerjaan itu buat bayar cicilan. Itu kan sistem yang membentuk kehidupan. Analogi pekerjaan toksik itu relevan banget. Tapi kerangka pemikiran dari teks ini sebenarnya menggali sedikit lebih dalam dari sekedar rutinitas yang buruk. Oh ya, lebih dalam gimana maksudnya? Penulisnya ngusulin kalau bahaya utama dari sebuah sistem itu bukanlah pada kekejamannya, melainkan pada prediktabilitasnya. Prediktabilitas, keteraturan yang bisa ditebak gitu. Ya, sistem yang mengikat itu seringkali ngasih kita ilusi keamanan finansial, sosial, atau emosional. Ada semacam sindrom Stockholm secara psikologis yang dialami sama mereka yang ada di dalam sistem itu. Tunggu, sindrom Stockholm psikologis. Maksudnya kita malah jatuh cinta sama hal yang menyandera kita. Kurang lebih gitu. Gini, kebebasan itu kan menakutkan ya, karena penuh sama ketidakpastian. Anda nggak tahu apa yang bakal terjadi besok. Masuk akal, kebebasan itu emang bikin deg-degan. Sebaliknya, perbudakan di dalam sebuah sistem, entah itu karir yang nguras jiwa atau mungkin hubungan yang manipulatif, itu menawarkan sebuah kepastian. Anda tahu persis apa yang diharapkan dari Anda setiap hari. Meskipun kepastian itu sebenarnya lagi ngancurin kita dari dalam. Tepat sekali. Argumen sentral dari naskah ini adalah
Manusia itu punya kecenderungan bawaan buat lebih milih penderitaan yang familiar daripada kemerdekaan yang menakutkan. Itu perspektif yang lumayan meresahkan ya. Sistem itu ngelatih Anda buat nuker potensi masa depan Anda dengan kenyamanan dan keamanan hari ini. Dan itulah yang disebut dengan sistem yang membentuk manusia. Tapi teks ini ngingetin satu hal yang penting banget. Elohim tidak pernah bermaksud agar umatnya tinggal selamanya di sana. Selalu ada rencana pembebasan. Nah, itu memunculkan pertanyaan tajam nih. Kalau manusia secara psikologis udah dikondisikan buat menerima, bahkan memeluk sistem yang membelenggu mereka, gimana teks ini ngejelasin transisinya? Transisi dari penderitaan menuju intervensi maksudnya. Ya, kalau orang-orang yang terjebak di sistem ini udah kehilangan kapasitas buat ngebebasin diri mereka sendiri, gimana sumber ini ngejelasin perubahan dari Tuhan yang sekedar menyadari sistem ini menjadi Tuhan yang benar-benar mengganggu sistem itu? Teks ini ngejawab paradoks itu dengan ngebedah sebuah sequence atau urutan tindakan yang sangat spesifik. Penulisnya nggak memposisikan kekuatan ilahi ini sebagai pengamat kosmik yang pasif. Bukan cuman duduk di awan sambil ngeliatin gitu ya? Benar, mengutip Keluaran 3 ayat 7, naskah ini menjabarkan urutan respons yang diklaim sebagai cerminan dari hati Elohim. Urutannya itu memperhatikan, mendengar, mengetahui, dan kemudian turun. Oke, mari kita urai sekuensi itu pelan-pelan. Memperhatikan, mendengar, mengetahui. Bukankah sebuah entitas ilahi yang maha tahu, secara definisi udah pasti tahu segalanya? Pasti dong. Terus kenapa penulisnya ngerasa perlu ngenekenin kata mengetahui di sini, seolah-olah itu tuh sebuah tindakan yang aktif? Itu pertanyaan yang analitis banget. Dalam kerangka yang dipakai penulis, mengetahui di sini tuh bukan sekedar pengumpulan data empiris. Ini bukan tentang kekuatan ilahi yang lihat ke bawah terus bilang, oh, secara statistik tingkat penderitaan lagi naik nih. Berarti bukan cuma observasi dingin ya? Sama sekali bukan. Penulisnya berargumen kalau kata mengetahui di sini bermakna empati relasional. Gini, sistem itu pada hakikatnya melucuti identitas manusia. Benar. Di korporat toksik tadi, Anda cuma angka. Iya, Anda cuma metrik skrup di dalam mesin atau unit produksi. Anda kehilangan kemanusiaan Anda. Wow. Jadi tindakan mengetahui ini adalah semacam perlawanan? Betul banget. Argumen teks ini adalah tindakan mengetahui dari Tuhan merupakan bentuk perlawanan pertama terhadap sistem tersebut. Dengan mengetahui penderitaan umatnya secara intim, ia mengembalikan martabat manusiawi mereka. Nggak ada tuh pergumulan yang direduksi jadi sekedar data. Tapi simpati sedalam apapun kan nggak ada artinya kalau nggak diikuti oleh sebuah tindakan nyata kan? Kayak dorongan mekanis dari luar gitu. Nah, dorongan mekanis, itu frasa yang menarik. Ini ngingetin saya sama prinsip termodinamika sebenarnya. Buat Anda yang suka sains, dalam fisika kalau Anda punya sebuah sistem tertutup yang lagi ngalamin entropi atau kerusakan struktural, Sistem itu bakal terus memburuk ya? betul, sistem itu nggak akan pernah bisa memperbaiki dirinya sendiri, cuma pakai energinya sendiri. Orang-orang yang terjebak di Mesir ini, yang udah terkuras fisiknya, terkuras mentalnya, Mereka udah nggak punya energi sisa ya? iya, mereka nggak punya tenaga lagi buat ngehancurin sistem tertutup itu dari dalam. Mereka benar-benar butuh injeksi energi dari luar sistem. Itu perbandingan yang ngejembatanin konsep teologis dan logika ilmiah dengan briliansi. Analogi sistem termodinamika itu ngejelasin secara persis kenapa naskah ini sangat nekanin pada kata kerja keempat tadi. Kata turun ya? Ya, turun. Penulis memposisikan kalau sistem perbudakan mental dan fisik ini tuh terlalu masif buat diselesaikan secara internal. Empati ilahi menurut naskah ini nggak pernah berhenti di perasaan kasihan doang. Empati selalu nuntut intervensi. Dan intervensi itu terwujud dalam sebuah panggilan yang sangat spesifik ya di dalam teks. Naskah ini ngutip perintah kepada sosok Musa. Bunyinya, "Aku mengutus engkau untuk membawa umatku keluar." Keluar, itu kata kuncinya. Kata keluar inilah yang jadi tulang punggung argumen buat fase berikutnya. Penulis ini berpendapat kalau ini bukan sekedar kejadian sejarah satu kali ya, melainkan sebuah pola yang harus berulang. Ya, penulisnya mecah konsep keluar ini jadi 3 lapisan struktural yang harus ditinggalin. Pertama, sistem yang mengikat. Kedua, pola hidup yang salah. Dan ketiga, cara berpikir yang lama. Ketiga lapisan ini menarik banget ya, karena ini ngisyaratin kalau pembebasan itu sebenarnya proses pelapisan yang kompleks. Kalau kita pinjam analogi teknologi ya, ini tuh mirip banget sama proses ngehapus atau menguninstall sebuah perangkat lunak berbahaya dari komputer Anda. Oh, uninstall. Coba
Elaborasiin, gimana Anda ngelihat mekanisme uninstall ini sejalan sama argumen teks tadi? Gini, saat Anda nemuin program toksik di komputer, Anda kan nggak bisa cuma ngehapus ikon jalan pintasnya dari layar depan kan? Iya, Itu setara dengan sekedar ninggalin sistem atau lokasi fisiknya doang. karena programnya sebenarnya masih nyala di latar belakang ya. Persis. Untuk benar-benar ngebebasin memori komputer, Anda harus masuk ke Task Manager dan ngehentiin proses perilakunya yang lagi jalan. Nah, ini setara sama mengubah pola hidup yang salah. Oke, itu lapisan kedua. Dan pada akhirnya, Anda harus masuk ke dalam registry system atau file paling dalam buat ngehapus baris kodenya secara permanen. Akar kode inilah yang di teks tadi disebut sebagai cara berpikir yang lama. Saya sepakat banget sama struktur analogi itu. Dan teks ini tuh sebenarnya ngejelasin kenapa ketiga elemen ini tuh nggak bisa dipisahin. Menurut kerangkanya, ada sebuah siklus umpan balik atau feedback loop yang sangat berbahaya di sini. Lingkaran setan gitu ya. Yah, lingkungan atau sistem eksternal itu kan maksa Anda ngelakuin pola hidup tertentu buat bertahan hidup. Seiring berjalannya waktu, perilaku yang awalnya terpaksa itu mengeras jadi sebuah cara berpikir. Jadi kalau kita cuma motong satu lapisan aja, misalnya cuma pindah kerjaan, itu nggak akan berhasil. Teks ini berargumen kalau itu bakal jadi kegagalan yang fatal. Kalau Anda cuma berhasil keluar dari sistem fisik yang nindas Anda, tapi pola perilaku dan arsitektur mental lamanya nggak diubah, Apa yang bakal terjadi? Anda bakal secara otomatis mereka ulang struktur penindasan itu di tempat yang baru. Anda bakal jadi mandor atas diri Anda sendiri. Itulah kenapa penulisnya nekenin banget kalau keluar adalah sebuah deklarasi penolakan yang komprehensif. Anda nolak buat terus dibentuk sama lingkungan yang rusak. Tapi penolakan yang komprehensif ini kan nyiptain sebuah konsekuensi logis yang lumayan nakutin ya. Tindakan ngehapus semua kode lama dari perangkat keras mental kita, itu pasti ninggalin sebuah ruang hampa, sebuah vakum. Dan alam semesta itu selalu membenci ruang hampa, kan? Tepat. Anda nggak bisa ngosongin seluruh sistem operasi dasar dari sebuah komputer, terus berharap besok paginya mesin itu bisa nyala buat ngerjain tugas produktif. Komputernya bakal mati suri. Ya, bakal blank aja sampai ada sistem operasi baru yang diinstal ke dalamnya. Disinilah saya merasa naskah ini ngasih argumen terkuatnya. Penulisnya secara eksplisit ngegarisbawahi kalau pembebasan itu bukanlah akhir dari cerita. Benar. Penulis merumuskannya pakai frasa yang tajam banget. Dia bilang, tujuannya bukan sekedar membebaskan mereka dari perbudakan, tapi membawa mereka menuju tanah perjanjian. Membawa masuk. Ya, naskah ini ngusulin filosofi pembebasan yang ganda. Ini bukan cuma tentang keluar dari sesuatu yang buruk, tapi secara simultan harus berupa gerakan masuk ke dalam sesuatu yang punya tujuan. Buat Anda yang ngedengerin ini tuh ngingetin saya sama analogi pindah rumah. Anda kan nggak mungkin ya ngemas semua barang-barang Anda di kardus, terus cuma berdiri di tengah jalan raya tanpa tahu mau kemana. Anda butuh alamat baru. Alamat baru itu adalah tanah perjanjian, atau rencana Tuhan yang lebih besar itu. Nah, karena hari ini kita nggak lagi beneran jalan kaki keluar dari negara Mesir secara fisik, gimana teks ini ngontrasin antara apa yang kita tinggalin dengan realitas baru yang ditawarin? Teks ini ngasih teguran yang lumayan keras buat pembaca modern. Panggilannya saat ini tuh keluar dari sistem yang membentuk hidup kita tanpa kebenaran. Tanpa kebenaran? Itu frasa yang berat ya? Frasa itu kunci aplikasinya sebenarnya. Teks ini menantang gagasan sekuler yang bilang kalau kebebasan sejati itu adalah ketiadaan aturan atau otoritas sama sekali. Oh, bebas sebebas-bebasnya gitu. Ya, naskah ini nolak ide itu. Ia memposisikan kalau manusia itu pasti akan selalu dibentuk oleh sesuatu. Pertanyaannya bukan apakah Anda bakal dibentuk atau enggak, melainkan apa yang Anda izinkan untuk membentuk Anda. Wah, itu dalam banget sih. Jadi pembebasan sejati menurut naskah ini berarti secara sadar milih buat mencabut diri Anda dari tanah eksploitasi dan menanam diri Anda di tanah yang selaras sama kebenaran. Sintesis yang sangat akurat. Dan ketidakmampuan buat ngelakuin transisi inilah yang bikin kenapa penjara lama kita tuh sering kelihatan menggoda banget pas kita lagi kesusahan di masa transisi. Menarik. Balik lagi ke poin Anda soal stabilitas di awal tadi. Mesir mungkin ngasih kenyamanan, ngasih kepastian, Yang mana? supaya Anda nggak mempertanyakan masa depan Anda yang lagi dirampas, ya kan? Betul. Dan pesan ini pada akhirnya mengerucut ke satu perintah simpel yang bergema melintasi waktu, yaitu perintah, keluarlah. Keluarlah.
Buat Anda yang ikutin diskusi kita kali ini, argumen naskah ini sebenarnya nuntut sebuah refleksi radikal soal kehidupan Anda sendiri. Teks ini maksa kita buat nanya, apa sih Mesir Anda saat ini? Sistem apa yang pelan-pelan lagi ngabisin energi Anda, tapi ngebujuk Anda buat tetap diam di sana dengan janji stabilitas semu? Apakah itu ekspektasi sosial yang dikte nilai diri Anda dari seberapa banyak uang yang Anda punya? Atau mungkin pola pikir sinis yang emang ngelindungin Anda dari rasa kecewa, tapi barengan sama itu matiin kemampuan Anda buat berharap. Sebelum Anda bisa melangkah ke tujuan yang lebih besar, teks ini nekenin kalau Anda butuh kejujuran yang brutal buat ngidentifikasi rantai apa yang lagi Anda pegang erat-erat sekarang. Ini tantangan yang brilian banget. Mengubah sejarah jadi metrik buat ngukur kesehatan mental dan spiritual kita. Teks Tuhan memanggil keluar ini ngasih kita kerangka buat ngebongkar sistem yang membelenggu itu. Tapi, dari semua lapisan psikologis dan proses uninstall yang udah kita obrolin tadi, ini memunculkan satu renungan penutup yang cukup tajam buat Anda. Sesuatu buat dipikirin setelah sesi ini selesai ya. Benar. Berdasarkan gagasan bahwa pembebasan adalah proses berlapis, Anda mungkin bisa ngumpulin kemauan keras dan secara fisik keluarin diri Anda dari Mesir Anda hari ini juga. Memutus hubungan dengan lingkungan toksik cuma dengan satu keputusan berani. Tapi Pertanyaannya, berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk benar-benar ngeluarin Mesir dari dalam arsitektur pikiran Anda? Dan saat Anda mulai melangkah ke tanah perjanjian Anda sendiri, di ruang kosong yang baru itu, gimana Anda memastikan kalau Anda nggak lagi diam-diam ngebangun ulang sistem lama di tempat yang baru?